Kita mulai dari kelebihan dan kelemahan iklan media elektronik. Anak-anak, iklan elektronik banyak jenisnya. Beberapa jenis iklan elektronik adalah iklan radio, iklan televisi, dan iklan elektronik. Berikut kelebihan dan kelemahan iklan media elektronik tersebut. Yang pertama adalah radio. Kelebihan dari iklan radio adalah biayanya relatif lebih murah, dapat diterima oleh siapa saja, dan dapat menjangkau daerah yang cukup luas. Sedangkan kelemahan radio adalah waktunya terbatas dan tidak dapat menampilkan gambar. Berikutnya adalah televisi. Kelebihan dari televisi adalah menjangkau wilayah yang relatif luas, namun memiliki kelemahan yaitu proses produksi yang lama sehingga membuat biayanya menjadi lebih mahal. Berikutnya yang ketiga adalah internet. Kelebihan dari iklan internet adalah biayanya relatif lebih murah, bahkan ada pula yang gratis. Bahkan aksesnya hingga ke seluruh dunia. Namun kelemahannya adalah pesaingnya sangat banyak sehingga perlu kreativitas lebih. Dan bagi pemula mengalami kesulitan memasarkan produknya. Masih berbicara tentang iklan, kali ini kita akan membahas tentang paparan iklan. Anak-anak, sebelum membuat iklan produk di radio, kita perlu membuat skenario terlebih dahulu. Skenario dapat ditulis dalam bentuk naskah yang disesuaikan dengan konsep dari produk tersebut. Contohnya adalah iklan pewangi ruangan. Perhatikan ya, efek suara, suara lalat. Kemudian ada anak perempuan yang berkata, "Mama, kamar adik banyak lalat." Kemudian mamanya menjawab, "Wah, mungkin karena baunya tidak sedap, Dik." Dan seterusnya. Anak-anak pada iklan radio lebih menekankan pada suara. Karena pada iklan radio hanya memiliki unsur berupa suara saja, tidak ada unsur gerak maupun gambar di sana. Berikutnya adalah, sebelum membuat iklan televisi, kita perlu membuat rancangan terlebih dahulu. Rancangan iklan dibuat dalam bentuk skrip dan sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai naskah. Nah, perhatikan contoh skrip atau rancangan iklan Planet Mint. Kalian perlu menyiapkan skrip berupa video dan audio. Contohnya adalah skrip videonya, Tora sedang menggosok gigi menggunakan sikat gigi di kamar mandi. Jadi nanti akan ada video berupa Tora yang sedang menggosok gigi. Kemudian audionya berupa jingle masuk hingga selesai iklan komersial. Jadi karena unsur dari iklan televisi adalah suara, gerak, dan gambar, maka perlu adanya video dan audio. Sedangkan iklan internet dipaparkan melalui internet dengan berbagai macam bentuk. Anak-anak masih berbicara tentang zat tunggal dan campuran. Di sini Bu Guru hanya akan mengingatkan karena pada tema sebelumnya kalian sudah belajar tentang zat tunggal dan campuran. Ya, anak-anak, zat tunggal terdiri atas unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan secara kimia. Terdapat 3 jenis unsur yaitu logam, semilogam, dan non-logam. Kemudian senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh senyawa sendiri adalah air, garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C. Campuran sendiri terdiri atas campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas 2 materi yang menyatu secara merata. Kemudian campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas 2 materi benda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Kalian bisa lihat di sebelah kanan, air, emas 24 karat, gula, garam, termasuk zat tunggal. Berikutnya adalah unsur iklan media elektronik. Kita dapat menyajikan iklan melalui media elektronik seperti radio, televisi, dan internet. Dalam menyajikan iklan elektronik, kita perlu memperhatikan beberapa unsur iklan agar menarik perhatian masyarakat. Unsur-unsur iklan elektronik sebagai berikut. Baik radio, televisi, internet memiliki unsur berupa perhatian, minat,
keinginan, rasa percaya, dan tindakan. Iklan yang baik harus mampu menarik perhatian masyarakat umum. Setelah mendapat perhatian, untuk iklan harus ditingkatkan menjadi minat. Apabila minat sudah ada, rasa ingin tahu secara rinci akan timbul dalam diri konsumen. Berikutnya, timbul pula rasa percaya konsumen terhadap produk tersebut, dan terakhir membuat konsumen melakukan tindakan dengan cara membeli produk tersebut. Perhatian dalam bahasa Inggris disebut attention, minat, interest, keinginan, desire, rasa percaya, conviction, dan tindakan, action. Berikutnya, kegiatan ekonomi masyarakat. Ini juga merupakan materi yang pada tema sebelumnya sudah kita pelajari. Pertanian merupakan kegiatan budidaya tanaman pada suatu lahan yang hasilnya dapat mencukupi kebutuhan manusia. Aktivitas petani terbagi menjadi petani sawah, petani ladang, dan petani penggarap. Berikutnya, perkebunan merupakan pertanian dalam skala yang lebih besar. Ada 3 macam perkebunan, yaitu perkebunan tanaman semusim, tanaman tahunan, dan hortikultura. Berikutnya yang ketiga adalah peternakan, usaha memelihara hewan peliharaan untuk diambil manfaatnya. Usaha peternakan digolongkan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar, hewan kecil, dan unggas. Kemudian yang keempat adalah perikanan, merupakan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan ikan. Usaha perikanan dibedakan menjadi 3, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan budidaya tambak. Berikutnya masih tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kelima adalah perindustrian. Usaha industri merupakan usaha yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Menurut jumlah tenaga kerjanya, industri dibedakan menjadi industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Kemudian yang keenam adalah perdagangan, merupakan jenis usaha yang kegiatannya mengumpulkan barang dari produsen untuk dijual ke konsumen. Berdasarkan tempatnya, pedagang dibedakan menjadi pedagang tetap, pedagang asongan, dan pedagang kaki lima. Kemudian yang ketujuh adalah jasa, merupakan kegiatan usaha dalam bentuk pelayanan terhadap konsumen. Contoh jenis jasa pariwisata terdiri atas agen perjalanan, pemandu wisata, usaha jasa boga, usaha transportasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.